Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan yang kali ini akan melakukan praktek coaching bersama rekan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karneli dari TK Tarabunda. Dan di sebelah kanan saya ada Saya Mariska Lenora dari PT SD 27 Limaasam. dan di sebelah kiri saya Sri Nilawati dari SMA Negeri 2 Bayan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nelly, gimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Ibu. Baiklah Bu Nelly, nanti Bu Nelly akan melakukan coaching kan dengan coachingnya. Jadi sebelum Bu Nelly melakukan coaching, saya akan melakukan pra-observasi dulu. Nah, di sini selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan, apakah itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu ada di antaranya kemitraan, pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan mengamati apakah sudah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan coaching. Nah, dari coaching yang akan Bu Nelly lakukan nanti, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan? Saya berharap dengan coaching yang saya lakukan, saya dapat membantu coach saya dalam menyelesaikan permasalahan dan terjalinnya kemitraan yang bagus antara kami tanpa adanya merasakan adanya posisi yang lebih tinggi, tetapi kami saling berbagi dan menemukan solusi secara bersama nantinya. Baiklah Bu Nelly, nanti setelah melakukan coaching, saya akan melakukan wawancara kegiatan pasca observasi nanti. Assalamualaikum Bu Nora, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Sepertinya Bu Nora agak lesu nih, ada apa? Benar Bu Nel, capek sekali rasanya. Kenapa bisa Bu? Apakah hari ini Bu Nora puasa sunnah hari Kamis? Kebetulan tidak Bu, cuma sejak beberapa hari ini saya jadi suka malas masuk kelas. Saya juga mau cerita nih Bu. Ibu ada waktu tidak? Kebetulan saya juga sudah selesai mengajar Bu. Bisa sekali. Ibu mau ceritanya sekarang? Silakan. Alhamdulillah Bu atas waktunya. Begini Bu, saya merasa sudah mulai muak dengan kondisi kelas saya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kesulitan Ibu? Apa yang bisa Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, jadi permasalahannya seperti apa Bu? Begini Bu, saat saya mengajar di kelas, saya mendapati anak-anak kelas 4 belum bisa membaca Bu. Ada juga yang belum lancar menulis, belum lagi tulisannya memakai huruf kapital semua. Apa yang dampak yang Ibu rasakan? Begini Bu, topik pembelajaran jadi tidak tercapai Bu. Anak-anak juga sulit memahami bacaan pada buku tema. Untuk mengatasi hal tersebut, hal apa yang akan Ibu lakukan? Yang tadi Ibu lakukan? Saya belum menyampaikan materi secara keseluruhan Bu. Saya lebih fokus dalam mendampingi anak-anak membaca dan memahami bacaan. Apakah menurut Ibu itu cukup kondusif? Tentu tidak Bu. Materi pembelajaran jelas jadi terbengkalai. Anak-anak yang sudah lancar membaca menjadi bosan karena itu. Untuk kedepannya, apa rencananya? Saya akan meminta orang tua hadir ke sekolah untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. Dari pembicaraan Ibu dengan orang konkret, apa solusi yang ingin Ibu capai? Saya berharap orang tua dapat mendampingi anak-anak mereka dalam belajar ini. Apalagi yang ingin Ibu lakukan? Saya akan menyediakan buku bacaan di sudut baca. Saya juga melakukan pendampingan membaca sebelum pulang. Saya juga akan mencari kiat-kiat menarik lainnya untuk merangsang kemampuan membaca anak. Kemudian, dalam menyikapi anak-anak yang menulis huruf kapital semua, saya akan memberikan contoh secara bertahap.
dari semua rencana tadi, mana yang lebih kondusif yang akan Ibu lakukan? Mungkin penyediaan buku bacaan dan pendampingan cukup kondusif, Bu. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan menggunakan berbagai metode yang bervariasi lagi, Bu, agar anak-anak tidak bosan dan materi pembelajaran tidak terpaku pada buku tema saja. Jadi, anak-anak yang belum lancar membaca tetap bisa menerima materi ajar secara utuh. Subhanallah, luar biasa sekali Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan itu. Wah, alhamdulillah sekali, Bu. Syukurlah, Bu. Saya semula merasa takut dan khawatir. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal ini, secepatnya saya akan mulai bergerak, Bu. Setelah pembicaraan kita ini, saya akan langsung menemui Ibu Kepala Sekolah untuk meminta izin memanggil orang tua siswa. Dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya sangat perlu dukungan dan masukan dari Ibu tentunya. Saya juga butuh pinjaman buku bacaan yang dapat menunjang kemampuan membaca anak. Kebetulan sekali di rumah ada 5 buah buku milik anak saya, Bu. Bisa saya bawakan ya. Wah, terima kasih sekali ya, Bu. Kapan nih kita bertemu lagi untuk evaluasi pembicaraan berikutnya? Insya Allah 3 minggu lagi saya akan temui Ibu ya. Baiklah Bu, semangat ya Bu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu. Baiklah, tadi Bu Nelly sudah melakukan coaching dengan coach Ibu. Kalau saya perhatikan bagus sekali apa yang sudah dilakukan tadi. Nah, baiklah kita masuk mungkin ke dalam fase observasi ya Bu. Sebelum penutupan, mungkin saya akan menanyakan beberapa buah pertanyaan nih terkait dengan observasi. Nah, yang pertama yaitu apa sajakah yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur kita. Dari alur tersebut saya dapat menggali coaching untuk mengemukakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan. Oke Bu Nelly, proses coaching yang Ibu Nelly lakukan sudah berjalan dengan baik dan alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Nelly sudah berusaha nampaknya menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Ibu sehingga Bu Nelly bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching itu. Nah, kemudian Bu Nelly, mungkin ada pertanyaan terakhir ya Bu Nelly. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin ada berupa harapan dari Bu Nelly gitu, apa yang akan dikembangkan nantinya ke depan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mematangkan lagi pelaksanaan coaching dengan alur Tirta sehingga saya dapat membantu pemecahan masalah rekan sejawat saya lebih kondusif. Baiklah Bu Nelly, mungkin sampai di sini percakapan kita. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian juga observasi kita kali ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ke depannya agar bisa merefleksi diri untuk perkembangan selanjutnya nanti. Ya Bu Nelly. Gimana kabar Bu Nora hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Nel. Sesuai janji kita kemarin, Bu Nora meminta saya untuk melakukan praobservasi menjadi pengamat terhadap coaching yang akan Bu Nora lakukan. Gimana Bu Nora, udah siap? Insya Allah siap, Bu Nel.
Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada hal-hal yang saya lakukan sebagai pra-observasi kali ini. Yaitu yang pertama, indikator apa yang ingin Ibu capai dan kembangkan dari proses coaching Ibu sendiri. Baik, Bu Nel, saya berharap dengan coaching yang saya lakukan, saya dapat membantu coach saya menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemitraan yang bagus antara kami, tanpa ada merasakan adanya posisi yang lebih tinggi. Tetapi kami akan saling berbagi dan menemukan solusi secara bersama-sama nantinya. Baiklah Bu Nora, nanti setelah melakukan coaching, saya akan melakukan wawancara lagi pasca observasi ya. Iya Bu Nel. Oke, selamat melakukan coaching Bu Nora. Iya Bu Nel, terima kasih Bu Nel. Assalamualaikum Bu Nora. Apa kabar Bu Nora? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah Bu. Tapi sedikit kurang baik Bu Nora. Apakah Bu Nora punya waktu? Tentu saja Bu Sri. Ada hal apa ya Bu? Oh gini Bu Nora, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentunya saja Bu Sri. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Saya ingin ke depannya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nora. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, apa permasalahannya ya Bu? Begini Bu Nora, saya menemui permasalahan di kelas saya Bu, terhadap 2 orang siswa saya. Oh begitu ya Bu. Masalah yang terjadi pada murid itu seperti apa ya Bu? Begini Bu Nora, di dalam kelas saya itu ada 2 orang siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya berikan di kelas Bu. Ada beberapa faktor ya Bu. Kalau boleh tahu, faktor apa yang memungkinkan hal itu terjadi ya Bu? Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut Bu Nora. Katanya anak itu belum sarapan dari rumah Bu. Ada juga anak lain yang saya tanyakan, katanya memang pemahamannya lambat Bu, anak yang 2 orang ini. Iya. Sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu tersebut? Harapan saya, anak-anak dalam kelas setelah saya menerangkan pelajaran, dia bisa memahami dan dapat menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan dia fokus terhadap apa yang sudah saya lakukan. Nah, Oke, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab masalah ini, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk Ibu dapat mengatasi masalah tersebut? Dan apa yang akan coba Ibu lakukan terhadap siswa Ibu tersebut? Mungkin Bu Nora, untuk yang pertama yang akan saya lakukan, bagi murid ya saya yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan untuk menginformasikan kepada orang tuanya, agar dapat memberikan sarapan dahulu kepada anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Sedangkan untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberi bimbingan yang lebih mungkin dari teman-temannya di kelas Bu Nora. Wah, bagus sekali itu Bu Sri. Itu rencana yang cukup bagus menurut saya. Yang mana bagi anak yang tidak sarapan, Ibu Sri mengingatkan untuk sarapan, dan untuk anak yang lemah, mesti akan mengadakan bimbingan lebih. Menurut Ibu Sri, bimbingan apa yang akan Ibu Sri lakukan? Begini Bu Nora, mungkin saya akan memberi contoh-contoh soal dan mengulang kembali pelajaran yang belum dipahami oleh anak-anak saya nantinya Bu Nora. Iya. Tetapi Ibu tetap berikan bimbingan terus-menerus ya Bu? Oke Bu Nora. Baiklah Bu Sri, tadi Ibu akan melakukan bimbingan nih. Kapan Ibu rencananya akan melakukan bimbingan tersebut? Kalau menurut saya Bu Nora, lebih tepatnya nanti setelah pulang sekolah. Karena itu yang saya perhitungkan di sini supaya tidak akan mengganggu teman-temannya yang lain atau mengganggu proses belajar mengajar yang saya lakukan Bu Nora. Iya, bagus Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan Ibu terapkan ini?
Tentunya Bu, saya akan melakukan secara kontinu dan konsisten sampai anak-anak itu bisa memahami pelajaran tersebut Bu Nora, sampai terlihat perubahan dari siswa-siswa saya tersebut Bu Nora. Iya ya, begitu ya Bu. Siapa saja yang Ibu Sri libatkan dalam komitmen yang akan Ibu terapkan tersebut? Kalau komitmen, saya mungkin akan melibatkan kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga mungkin orang tua dan rekan sejawat Bu. Ya, tentunya saling berkolaborasi ya Bu, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian, kalau boleh saya tahu, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menjalani komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkannya. Ya, ya, ya. Bagus sekali rencana Ibu Sri ini. Berarti untuk kedepannya, agar siswa lebih fokus dan dapat memahami pelajaran yang disampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ibu juga memberikan bimbingan kepada siswa yang lebih membutuhkan. Setelah bercerita sama saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, sudah agak sedikit lega Bu Nora bercerita dengan Ibu. Saya menemukan solusi yang baik dari permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu. Ya, ya Bu. Ini saya rasakan juga perbincangan sungguh luar biasa, dan saya harap Ibu Sri melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan semangat ya Bu Sri ya. Iya, Insya Allah Bu, saya akan terus semangat untuk membimbing murid-murid saya nanti ke depannya Bu Nora. Alhamdulillah, amin. Kira-kira masih ada masalah lain yang ingin Ibu bicarakan? Rasanya tidak ada lagi Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikannya Bu. Mudah-mudahan ini nanti bisa membuat saya lebih bisa memahami apa yang dialami oleh murid-murid saya di kelas Bu Nora. Iya, sama-sama Bu Sri. Kalau begitu saya undur diri dulu ya, dan sampai berjumpa di lain waktu, Ya. di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu Nora. Oke Bu Nora, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Nel, saya senang sekali telah bisa mendengarkan cerita dan bisa membantu Coach I menemukan solusi dan permasalahan yang dialami. Baiklah Bu Nora, saya akan kembali melakukan wawancara pasca coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, pertanyaan pertama dari saya yaitu dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi terkait dengan indikator yang sudah ditentukan, diantaranya sebagai pendengar aktif dan pemberi pertanyaan yang berbobot. Apakah yang sudah Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Baiklah, dari proses coaching tadi, saya merasa telah melakukan prosesnya sesuai dengan alur tirta. Saya mendengarkan permasalahan dari coaching saya, dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia berikan. Dari proses coaching Ibu tadi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang sudah Ibu lakukan tadi, bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian apakah kompetensi yang rasanya yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, teknik coaching yang perlu saya kembangkan dari teknik keterampilan coaching yang saya pelajari. Teknik yang perlu saya kembangkan dan latih adalah keterampilan dalam membangun hubungan yang baik dengan coaching, karena kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan kenyamanan coaching, untuk berbagi dan berkolaborasi dan menemukan segala potensi yang ada pada diri coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke, semoga dengan harapan Ibu tadi, Ibu bisa semakin meningkatkan kemampuan coaching Ibu sesuai dengan alur tirta, dan dengan begitu Ibu juga membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada rekan-rekan sejawat Ibu. Baiklah Bu, demikian proses pasca observasi kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nora. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu Nora. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, saya akan melakukan praobservasi pada Ibu. Baiklah Bu Sri, nanti Bu Sri akan melakukan coaching dengan coachingnya. Jadi sebelum Bu Sri melakukan coaching, saya akan melakukan praobservasi sebelum Bu Sri melakukan coaching dengan coachingnya. Di sini, selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu diantaranya kemitraan, pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mengamati. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi, bertanggung jawab, melaksanakan coaching, dari coaching yang akan Bu Sri lakukan nanti. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baiklah Bu Nora, terima kasih. Saya nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan permasalahan yang ada pada coach saya dengan aktif, yaitu dengan kesadaran penuh. Saya akan hadir nanti di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, supaya nantinya coach saya bisa mengeluarkan semua permasalahan-permasalahannya, dan saya pun bisa menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti permasalahan yang akan diajukan oleh coach saya tersebut. Oke Bu Sri, sekarang saya tanyakan indikator yang ingin Ibu capai itu apa? Dan yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching itu sendiri? Nantinya saya berharap Bu Nora, dengan coaching yang akan saya lakukan ini, saya dapat membantu coach saya untuk menyelesaikan permasalahannya, dan akan terjalin nanti kemitraan yang bagus antara kami berdua, tanpa adanya merasakan adanya posisi yang tinggi. Jadi di sini kami akan saling berbagi dan akan menemukan solusi secara bersama-sama nantinya Bu Nora. Baiklah Bu Sri, nanti setelah melakukan coaching, saya akan melakukan wawancara kegiatan pasca observasi kepada Ibu. Ya, baiklah Bu Nora. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Begini Bu Nelly, sesuai dengan kesepakatan kita 3 hari yang lalu bahwa kita akan melakukan coaching, di mana saya sebagai coach dan Bu Nelly sebagai coachnya pada siang ini. Apa yang akan kita bahas terkait dengan masalah yang Bu Nelly hadapi? Silahkan Bu Nelly kan ceritakan ke saya masalah Ibu tersebut. Mudah-mudahan saya dapat membantu untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang Bu Nelly hadapi. Saya mengajar di kelas 11 yang masih menggunakan kurikulum 2013 dengan strategi dan model pembelajaran yang sudah biasa saya terapkan. Dan tahun ini saya mendapatkan tugas mengajar di kelas fase F yang menggunakan kurikulum merdeka yang banyak melibatkan siswa aktif sesuai yang saya pelajari dan lihat praktiknya dari guru lain, di mana guru tidak banyak menerangkan. Baiklah, setelah Bu Nelly melihat contoh praktik yang sudah dilakukan oleh guru lain tersebut, apakah Ibu sudah melakukan atau mencobakannya? Kemudian kira-kira hal apa yang Ibu alami selama Ibu melakukannya tersebut? Awalnya saya sudah mencoba menerapkan kurikulum merdeka pada kelas fase F dan metode diskusi. Namun saat saya mengalami kesulitan pada saat siswa menyelesaikan tugas. Sepertinya siswa saya kurang paham konsep atau materi jika tidak dijelaskan. Begitu juga hasilnya tidak sesuai dengan target yang saya harapkan. Dampaknya saya harus juga menerangkan materi yang saya ajarkan. Oh, begitu ya Bu Nelly. Kalau seandainya kita memberi rentang keberhasilan dari apa yang Bu Nelly ceritakan tadi, 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu di angka berapa target nilai murid Ibu di kelas tersebut? Menurut saya masih berada di angka 5, Bu. Menurut Ibu, kira-kira hasil yang ideal yang diperoleh murid-murid Ibu di angka berapa? Minimal angka 8 lah, Bu.
Kemudian menurut Bu Nelly, apakah metode yang Ibu lakukan sudah maksimal penerapan konsep melalui diskusi tersebut? Saya sebenarnya memang belum menguasai penerapan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Saya masih mencoba cara kolaborasi antara dua kurikulum ini. Menurut Bu Nelly, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan setelah ini agar pembelajaran yang Ibu berikan lebih menarik bagi siswa di kelas yang Ibu ajarkan tersebut? Saya akan mencoba mempersiapkan bahan ajar dan LKPD-nya. Selain itu mungkin saya bisa juga membuat kuis pada ice breaking di pertengahan atau di akhir pembelajaran ya Bu. Mudah-mudahan dengan demikian masalah Ibu mungkin bisa terselesaikan jika Ibu mempersiapkannya dengan maksimal. Nah, saya tidak sabar nih Bu, kira-kira kapan rencana ini akan Bu Nelly laksanakan? Sesegera mungkin Bu Sri. Terima kasih Bu. Ternyata berkolaborasi dan bertukar pikiran sangat penting dan dapat membantu sekali walaupun melalui sharing yang bisa kita lakukan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Sri atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Saya berusaha terus dan memaksimalkan waktu untuk mempersiapkan bahan ajar saya agar memudahkan proses pembelajaran nanti. Ya, sama-sama Bu Nelly. Semoga berhasil ya. Terima kasih Bu Sri, saya sudah merasa lega dan senang sekali. Oke Bu Nelly, mudah-mudahan dari coaching yang sudah kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah Ibu rasakan. Dan saya bersedia kapanpun nanti Bu Nelly inginkan, kalau menemukan permasalahan kita saling berbagi. Dan jika Ibu membutuhkan saya dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut, insya Allah saya. Baiklah Bu Sri, sekarang kita masuk kepada pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Nora, saya sangat senang sekali telah bisa mendengar cerita dari coach saya dan bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami Bu Nora. Oke lah Bu, pertanyaan pertama dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi yang terkait dengan indikator yang sudah ditentukan, diantaranya sebagai pendengar aktif dan pemberi pertanyaan yang berbobot. Apa sudah Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Dari proses coaching tadi, saya merasa telah melakukan prosesnya sesuai dengan alur Tirta. Saya mendengarkan permasalahan dari coach saya dan dapat memunculkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan terhadap coach saya. Ya Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang sudah Ibu lakukan tadi, bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan kedua, apa kompetensi yang Ibu rasakan yang ingin Ibu tingkatkan atau dikembangkan lagi? Mungkin yang terasa bagi saya Bu Nora, teknik coaching yang perlu kami kembangkan, saya kembangkan di sini, yaitu dari teknik keterampilan coaching yang saya pelajari. Teknik yang perlu dikembangkan dan dilatih adalah keterampilan dalam membangun hubungan baik dengan coaching. Karena kompetensi tersebut itu sangat diperlukan untuk menciptakan kenyamanan coaching, untuk berbagi dan berkolaborasi dalam menemukan segala potensi yang ada pada diri coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baiklah, semoga Ibu Sri bisa lebih baik lagi dalam proses coaching berikutnya. Terima kasih Bu Nora.